Shalom saudara-saudara semuanya, kembali lagi di ibadah dari Youth and Team GBD Baturno. Pada hari ini kita akan memulai ibadah ini dengan angkat satu pujian sedikit.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, saat sore hari ini hati kami bersyukur sebab Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Bahkan sore hari ini Engkau memperkenankan kami datang bersujud di bawah kaki salib-Mu, hendak menyerahkan segenap kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, Engkau akan sucikan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh layak menaikkan pujian, penyembahan kehadirat Allah. Sehingga dalam saat sore hari ini kami menyerahkan dalam acara ibadah kaum muda remaja GBD Batu Retno yang saat ini akan kami mulai dengan itu. Bapa, kami menyerahkan buat dalam suatu pelayan-pelayan Tuhan, baik yang akan membawa pujian, baik yang memainkan musik, maupun yang akan membawakan dalam firman Allah. Tuhan, Engkau akan urapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya semua pelayanan kami bagi kaum muda remaja ini boleh ya Tuhan menjadi dalam satu saluran berkat di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang selalu kami puji dan kami permuliakan. Dengan itu kami menyerahkan dalam acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan segala doa kami. Haleluya, 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 amin. Bagaimana kabar Yud? Biasa luar biasa, yes. Pasti akan selalu bersemangat dalam firman Tuhan. Kali ini, meskipun di masa-masa pandemi ini kita harus tetap selalu menghasilkan buah yang banyak untuk berkat Tuhan. Kita harus bangkit muliakan nama Tuhan. Allah bantu.
seperti ibu saya. Kembali kami Tuhan mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, di saat kami Tuhan berkumpul di tempat kami Tuhan, maupun teman-teman kami Tuhan yang di rumah berkumpul di tempat masing-masing Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, agar kami selalu Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang taat akan kesehatan akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami akan tiba ke acara selanjutnya Tuhan. Kau berkati Tuhan firman itu Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan dapat menjadi berkat dan dapat kita terapkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan, agar selalu Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
baik dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya anak-anak pemuda remaja di sore hari ini? Haleluya. Haleluya. Ya, kita sama-sama sore hari ini akan naikkan ibadah dan akan menerima dalam satu firman Tuhan dalam sore hari ini. Sebab itu kita akan awali dalam suatu semangat kita mengenai dalam satu, yaitu kita ucapkan salam Pantekusta 3 kali. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang akan membawa dalam suatu semangat di dalam kehidupan kita. Mengapa? Dalam saat kita sampaikan salam Pantekusta itu, sebab mengenai salam Pantekusta kita ambil dalam sejarah untuk murid-murid menerima dalam suatu, yaitu kuasa Roh Kudus ketika yaitu di Yerusalem. Sehingga murid-murid itu bisa membawa dalam satu aspirasi dari Tuhan dan membawa semangat untuk maju melayani dalam suatu pekerjaan Tuhan. Dalam sore hari ini pun firman Tuhan akan berbicara semangat di dalam keterbatasan. Puji Tuhan, kalau kita dalam keadaan keterbatasan yang demikian itu mempunyai dalam suatu semangat di dalam Tuhan, bukan karena dalam suatu gagah perkasa pemikiran kita, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang mendorong, memberikan kita untuk maju di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dengan itu, mari kita akan dalam satu baca firman Tuhan. Dalam sore hari ini kami akan mengambilkan dalam suatu bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Dalam sore hari ini, apakah yang akan membawa dalam satu semangat kita bekerja dalam bidang pelayanan pekerjaan Tuhan itu? Yang mendorong karena kita akan mau bekerja di dalam ladang Tuhan adalah dalam satu, ya itu kita amati dalam firman Allah ini mengenai dalam suatu, yaitu kita dipilih oleh Tuhan. Banyak sekali
rekan-rekan dalam satu kepemudaan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang diberikan dalam satu panggilan. Tetapi dalam suatu pilihan Allah ini membuat dalam suatu kepribadian kita itu lebih diperhatikan, diberi dalam suatu yaitu penghargaan. Ya. Orang yang dipilih karena dia suka. Orang yang dipilih karena dia dimiliki dalam suatu kehidupan kebaikan. Nah, dengan itulah pilihan yang dari Allah itu memunculkan dalam satu cinta kasih-Nya terhadap dalam satu diri kita ini. Lah Tuhan punya maksud untuk memilih kita ini menjadi dalam satu anak-anak Allah. Ini Tuhan akan memberikan dalam satu kuasa ilahi. Dengan diberikan dalam satu rasa kuasa dari Tuhan itu, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas tinggi, dapat melayani dengan begitu baik di hadapan Tuhan dan akan menjadi dalam satu berkat. Ya. Untuk apa Tuhan memberikan dalam satu kuasa kepada anak-anak Tuhan itu, terutama bagi kita sebagai kaum muda remaja dalam saat ini. Mari kita baca dalam satu dukungan ayat yang terdapat di dalam satu firman Allah, yaitu dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama. Demikian, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah Tuhan memodali dalam satu kuasa-Nya di dalam kehidupan kita untuk yang pertama mengusir dalam satu roh-roh jahat dalam setiap kehidupan. Terutama dalam kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini, otomatis kuasa-kuasa pemikiran-pikiran yang kurang berkenan kepada Tuhan itu sudah disingkirkan oleh Tuhan. Dan mau memberikan dalam suatu kuasa-Nya untuk yaitu menyembuhkan dalam segala penyakit dan memberikan dalam suatu kekuatan di dalam suatu orang-orang yang dalam keadaan lemah. Kalau kita dengar dalam saat ini adalah orang-orang yang selalu untuk menghadapi dalam suatu untuk masalah problema dalam kehidupan bagi anak-anak Tuhan.
Di tengah-tengahnya kita menghadapi dalam keadaan ini adanya dalam suatu yaitu virus corona atau dalam suatu yaitu COVID-19 ini. Anak-anak Tuhan jangan takut. Sebab kalau Tuhan yang memberikan dalam suatu kuasanya dalam kehidupan kita, yang menghadang dalam suatu penyakit apapun, kita bertindak dengan iman itu, Tuhan sudah akan melenyapkan. Jangan merasa bimbang. Jangan merasa dalam suatu keenggan, kelemahan. Mari kita menyerah dalam tangan Tuhan. Supaya dalam segala perkara itu bersama Tuhan, Tuhan yang memberikan dalam suatu kekuatan. Inilah yang kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih dan mau ditetapkan. Haleluya. Orang yang ditetapkan itu merasa dalam suatu diberikan dalam suatu kenaikan atau derajat yang lebih tingkat. Seperti halnya kalau orang dalam suatu bekerja terus-terusan dalam suatu yaitu pimpinan atau direktur mengatakan kamu akan menjadi pegawai tetap. Tidak ada istilah kontrak lagi. Rasanya dalam hati itu penuh dalam suatu semangat. Sebab harapannya seorang yang ditetapkan itu pasti akan mendapat dalam satu bagian-bagian yang sudah disediakan oleh dalam suatu pimpinan atau direksi. Demikian pula Allah menetapkan di dalam suatu kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam menetapkan kita sebagai anak-anak pemuda remaja itu menjadi anak-anak Tuhan yang gagah perkasa dalam kuasanya. Tuhan akan memberikan dan memberikan dalam suatu upah yang terindah. Dengan itulah harapan sebagai orang yang ditetapkan Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang diberikan dalam suatu mandat kepada Tuhan. Sehingga dalam saat ini yang keduanya adalah kita dipilih itu dari Tuhan akan menjadi dalam suatu utusan Allah. Utusan Allah. Karena firman Tuhan dikatakan ini dalam Injil Yohanes itu dikatakan supaya kamu pergi. Kata-kata supaya kamu pergi untuk menjadi dalam satu utusan Allah. Utusan Allah itu adalah orang-orang yang diberikan dalam satu tugas untuk memberitakan dalam satu kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam hal kesaksian, kalau kami
mengikuti dalam satu jejak langkah-langkah dalam bidang pelayanan. Kalau dikatakan saya sebagai perintis jemaat, itu tidak. Sebab sebagai perintis dalam satu gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan, yang pertama adalah yaitu Bapak Pendeta almarhum Bapak Pendeta Thomas Masijan. Saya merasa bersyukur di tahun 77, tanggalnya saya kurang tahu, kurang hafal, tetapi bulannya itu adalah bulan November tahun 77. Saya dan rekan-rekan itu dipanggil, dimenangkan, disuruh ikut dalam satu ibadah yang ada di gereja, atau belum dikatakan gereja, dalam kebaktian di rumahnya Bapak Pendeta Thomas Masijan. Ya, dulu belum pada gereja, tetapi di rumahnya. Saya dipanggil dalam satu 12 orang yang dibaptis di dalam satu, yaitu di Kaliurang tersebut. Singkat, dalam satu cerita mengenai dalam satu semangat saya menjadi dalam satu utusan Allah ini. Kalau di dalam saat ini menghadapi dalam satu tekanan keterbatasan karena dalam suatu pandemi corona, waktu itu bukan itu yang kami hadapi. Yang pertama, saya ini suka dekat kepada Tuhan, rindu dalam bidang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang membuat hati saya suka dalam satu pelayanan itu melihat dalam figur setiap hamba-hamba Tuhan itu hidupnya penuh damai, sejahtera, sukacita, bahkan awet muda. Anak-anak atau rekan-rekan, ya, rekan-rekan kaum muda remaja menangi dalam satu kehidupan Bapak almarhum Pendeta Thomas Masijan. Beliau adalah sosok yang baik. Beliau adalah dikatakan orang itu awet muda, menunjukkan wajah yang bersinar. Itulah. Ya. Dalam itu saya dan almarhum Bapak Pendeta Petrus Kasiono itu ditunjuk, kamu ikut melayani dalam sekolah minggu. Padahal saya untuk mengajar sekolah minggu modalnya itu cuma kemauan, ya, modalnya kemauan. Ya. Padahal
Di tengah-tengah saya mengajar dalam suatu anak-anak sekolah minggu pun saya disuruh mimpin pujian, nggak bisa apa-apa. Mau ngomong gini gitu kan. Ada sekarang itu ada yang anak-anak sekolah minggu yang kami ikut dalam satu kebaktian itu. Seperti Pak Andreas Supendar, Pak Jumiran, ya itu murid-murid, bahkan Bapak Gembala kita sendiri, Bapak Timotius Jawaryanto itu dulu sekolah minggu aktif. Ketika saya masih untuk menjadi kaum muda melayani dalam bidang sekolah minggu. Singkat dalam hal itu maju. Kami rindu untuk menggali dalam satu firman Allah, dalam satu sekolah Alkitab di Parakletos, mengikuti seminar-seminar dan sebagainya. Namun dalam 1 tahun kira-kira itu sebelum saya sekolah itu tahun kurang lebih 80-an. Tahun 80-an itu kami dengan rekan-rekan yang mau menuju ibadah di Ngentak. Keadaan dalam satu suasana dalam desa yang ada di tempat ini, dalam desa Badurno ini dikuasai banyak sekali orang-orang yang bertindak dalam suatu kejahatan. Sehingga aparat negara turun dan mau menghadang kami. Dulu dikatakan oleh yaitu Bapak Koramil itu yang mendekat di mana itu jalan, sekarang itu di barat dusun Sambangan itu dulu terkenalnya pojok miri, itu pojok miri di sana. Luarnya di toh curu-curu dua luyuran, wah kebawa orang metu rumah. Dulu itu dikatakan tidak boleh keluar dari rumah, ya. Supaya akan mengamankan, supaya memberantas dalam bidang dalam satu kejahatan. Kami bersama-sama itu menjawab, saya mau ibadah. Ibadah ini mudah. Jangan kai. Ojo turuti. Setelah itu tidak boleh menuruti. Oh, saya enggak nuruti, itu yang mesti turuti. Oh, Gusti Yesus. Saya turuti Gusti Yesus. Dari ujungnya ora do malah mundur, ning malah maju tekan ibadah. Di sana saya bercerita tentang hal itu. Akhirnya Bapak Gembala kita almarhum itu erat sekali dengan satu Koramil. Ya, tidak apa-apa. Diperbolehkan untuk dalam satu maju di dalam pekerjaan Tuhan. Maju untuk melakukan dalam satu ibadah. Karena dalam satu melakukan dalam satu ibadah, menyerapi dalam satu firman Allah, mengaminkan dalam satu kuasa ilahi yang berkarya itu, mengkikis dalam kehidupan yang akan menimpa dalam satu kejahatan. Kita lakukan dalam satu pelayanan kemajuan, dalam satu menghadapi virus pandemi corona ini,
Jangan takut. Jangan takut kalau saudara mau diutus Allah. Kalau saudara mau bekerja di dalam ladang Tuhan. Tuhan tetap akan menjaga. Tuhan akan menjauhkan dari segala penyakit sampah dalam kehidupan kita. Amin. Itulah. Apa ada ayatnya? Ada. Ayatnya ada. Firman Tuhannya ada. Kami akan bacakan dalam hal itu yang terdapat di dalam satu kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Kitab Mazmur pasal yang 91. Kita baca mulai ayat yang kelima. Demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Inilah firman Allah. Di tengah COVID-19 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan meyakinkan bahwa kuasa ilahi yang turut untuk campur tangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Asal kita mau untuk yaitu berserah kepada Allah. Karena apa? Kita tidak akan merasa takut karena malaikat-malaikatnya yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga, untuk memberikan dalam suatu perlindungan bagi kehidupan kita. Dengan itulah kita sebagai kaum muda remaja, mari dalam saat-saat yang demikian, ya, tekanan-tekanan yang ke dalam suatu keterbatasan yang demikian itu, walaupun dalam satu pepatah itu dikatakan jauh di mata, dekat di hati. Kalau kita untuk selalu dekat, saling doa mendoakan. Dalam hal itulah Tuhan memberikan dalam satu untuk kehidupan ini, supaya kita ini dikuasai oleh Tuhan. Kalau kita dikuasai oleh Tuhan, tujuan dalam bidang pelayanan
pekerjaan Tuhan, tujuan kita melayani bagi Tuhan mengenai pekerjaan Tuhan. Kita harus punya dalam satu tujuan. Tujuannya, kalau saya, tujuannya dulu untuk mengambil dalam ikut menyertakan bidang pelayanan perintisan almarhum melalui jemaat Tuhan. Itu hanya ingin untuk menjaga keutuhan jemaat. Tidak saya tutupi. Ketika Presiden almarhum Bapak Soeharto dulu pernah mengadakan dalam satu undang-undang, orang yang demikian tidak boleh untuk yaitu menjadi dalam satu bidang pemimpin apapun. Namun hal ini menunjuk dalam satu saya dan Pak Fuad serta Pak Petrus Kasung, ya, supaya untuk mau memotivasikan jemaat itu supaya tidak goncang dalam imannya. Ya. Sebab ditekankan orang yang ada di dalam Indonesia ini yang punya beragama harus melakukan ibadah. Sehingga kira-kira tahun 80-an 2 atau 81 itu tempat-tempat ibadah itu penuh orang-orang. Terus diadakan dalam satu KKR pada kesembuhan ilahi yang dipimpin oleh Bapak Pendeta dari luar negeri, yaitu lupa itu yang diadakan di tempatnya, rumahnya Bu Kesmo Samangan. Itu tempat juga untuk ibadah, tempatnya, rumahnya Bu Kesmo. Banyak jiwa-jiwa rindu haus untuk mendengar, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dengan itulah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam saat ini mari kita semangati Tuhan mempercayakan dalam satu kuasanya, dalam satu karunia-Nya terhadap kaum dan remaja yang ada di tempat IPD Padu. Mari kembangkan dalam satu karunia-karuniamu itu. Karunia apa yang ada dalam satu kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan karunia yang masing-masing itu ada dalam kitab Roma itu. Ya, kalau saudara boleh baca itu Roma pasal yang ke-12 itu adalah karunia untuk ayat yang ke-6 sampai 8 itu karunia untuk melayani. Dalam inilah kita tujuannya motivasi pelayanan, walaupun di tengah-tengah konflik yang ada dalam keadaan demikian itu. Keterbatasan itu tidak akan menjadi dalam satu genta, tidak akan menjadi dalam satu kemerosotan iman kita, tetapi akan menjadi dalam satu pupuk iman kita semakin untuk dikuatkan di dalam Tuhan.
seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus terhadap pelayanan mengenai pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau kita membaca dalam tulisannya Korintus, 2 Korintus itu dikatakan oleh Paulus di dalam pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya kami ambil dalam ayat 27 sampai 28. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Paulus yang katakan bisingnya di dalam satu tekanan, dalam satu kehidupan mereka, bahkan kerap kali aku di dalam ini dikatakan ayat sebelumnya itu 5 kali aku disesat, 3 kali aku diterapung di dalam laut dan sebagainya. Paulus memikirkan memelihara dalam satu jemaat Tuhan. Supaya apa? Jemaat-jemaat Tuhan itu tetap setia, tetap mempunyai iman yang kuat di dalam menghadapi gelombang yang demikian. Inilah, mari kita sama-sama maju dalam ladang Tuhan, berjuang dalam pekerjaan Tuhan untuk saling menguatkan bagi jemaat Tuhan. Dengan itulah dalam hal ini kita akan penuh dalam sukacita. Harapan orang yang didapatkan untuk mendapatkan pilihan Allah bisa berhasil itu karena dalam satu hati akan penuh sukacita. Sukacitanya kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 20, nama kita tertulis di dalam surga. Kalau sukacitanya yang luar biasa, kalau ada satu orang bertobat, malaikat akan bersorak-sorak. Itulah sukacita kita. Dengan kemampuan kita akan maju dalam ladang Tuhan. Janganlah andalkan dalam satu pemikiran kepribadian kemanusiaan yang mengakibatkan kesombongan. Tetapi andalkanlah Tuhan yang berkarya sehingga dalam kita merendah dapat di hadapan Tuhan itu, Tuhan pasti akan membuat dalam satu keberhasilan. Tuhan pasti akan memberkati bagi kehidupan kita, sehingga apa saja yang kamu minta di dalam Bapa dengan namaku, Tuhan tadi katakan, aku akan memberikannya. Haleluya. Haleluya. Inilah kita baca dalam ayat yang terakhir dalam satu kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya. Kita baca sama-sama dalam satu Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian.
Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak kusut dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Berkat Tuhan luar biasa. Kalau kita mau untuk maju dalam bidang pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun yang saudara-saudara sekalian, kaum muda remaja yang dirindukan, pasti Tuhan akan campur tangan dan memberkati bagi kita semua. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, Kau tahu dalam suatu kerinduan hati kami. Dalam sore hari ini kami mengucap syukur. Kalau Tuhan memilih dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas tinggi, yang mau Kau mampukan dalam menuju dalam satu bidang pelayanan, dalam satu kehidupan kami, untuk menuju dalam kehidupan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kami semua. Kami hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan atau kaum muda remaja yang saat ini telah menerima firman Allah. Tuhan singkapkan firman-Mu ke dalam hatinya masing-masing. Dalam masalah pergumulan anak-anak Tuhan mengenai studinya, Tuhan Engkau akan memberikan akal budi hikmat marifat yang dari surga, supaya mereka nanti naik kelas, lulus kelas, mencari sekolah kelanjutannya lebih dipermudahkan dan lebih untuk dapat menjadi siswa yang berprestasi di dalam kelasnya masing-masing. Demikian pula kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam suatu bekerja, baik yang ada di bekerja sebagai Tuhan, ada di kantornya masing-masing, instansinya masing-masing, PNS maupun apa dalam satu wira swasta. Allah campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buatlah dalam satu karya-karya mereka itu dapat berhasil sehingga dapat menyenangkan dalam suatu ya Tuhan untuk direkturnya. Kami percaya bahwa Allah melihat dalam satu karya pekerjaan yang setia itu melalui Bapak Direktur anak-anak Tuhan akan dijadikan dalam satu karyawan-karyawan yang tetap, sehingga harapan yang akan diterima sesuai aturan yang ada di dalam suatu kantor mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini kemungkinan ada dalam satu keadaan lemah iman. Tuhan Engkau kuatkan iman mereka melalui kuasa-Mu supaya mereka mampu untuk maju dalam melayani pekerjaan Tuhan. Demikian kalau anak-anak Tuhan ada yang menderita sakit, kami doakan dari tempat jauh ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah Tuhan, supaya mereka mendapat kesembuhan ilahi.
bagi anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam suatu ya Tuhan menghadapi dalam suasana dalam suatu pandemi corona ini. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus untuk memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk menjaga kemah-kemah mereka, untuk melindungi dalam satu kehidupan mereka, sehingga segala virus corona maupun yang akan mendekat kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau singkirkan sehingga dapat lepas dari keluarga, dari tubuh kami semua, baik dalam suatu keadaan yang ada di dusun, kelurahan, bahkan negara kami Indonesia ini, supaya virus corona ini dapat tersingkir, dialihkan, sehingga kami kembali untuk beraktivitas, kembali untuk naikkan ibadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih sayang, damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, serta kasih dalam Yesus yang memberikan dalam satu keselamatan melalui penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai dalam hidup kita sehingga dapat aman, nyaman, tentram oleh kuat kuasanya. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, yaitu dengan atas nama Allah Bapa di surga, Anak laki-laki dan kuasa Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Halo guys, gimana firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita sebelum menguatkan iman, tetap ibadah di rumah dan stay at home. Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus baik.